warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah dari kelompok saya, kelompok 7, pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Selain dibekali dengan rupa atau bentuk yang paling sempurna, manusia juga masih dibekali dengan kemampuan akalnya. Hal itu disebutkan dalam buku Herimanto dan Winarno tahun 2018. Teman-teman yang beragama Islam pasti juga sangat paham akan hal ini tentang kemuliaan manusia ini, karena juga banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya saja ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kemuliaan manusia ini yaitu surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Selain memiliki bentuk dan rupa yang paling baik dan sempurna serta kemampuan akalnya, manusia juga dibekali dengan hawa nafsunya. Kemampuan akal manusia tentunya sangat berdampak positif bagi kehidupan di dunia ini, karena dengan kemampuan akalnya manusia bisa menciptakan gagasan-gagasan, menciptakan benda-benda, menciptakan segala pembaruan yang berguna bagi kehidupan di dunia ini. Namun di sisi lain, hawa nafsu manusia itu berdampak negatif bagi kehidupan di dunia, karena dengan hawa nafsunya manusia bisa saja memiliki sifat jahat atau serakah yang merugikan manusia-manusia lain ataupun bisa merusak fasilitas-fasilitas di kehidupan ini. Dalam kehidupannya, manusia tidak akan terlepas dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut Idris H.M. Nur dalam bukunya tahun 2009, teknologi merupakan inti dari sebuah ilmu pengetahuan, dan pengetahuan inilah yang dapat digunakan dalam kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni, atau biasa kita singkat IPTEX, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa ilmu tidak akan lahir teknologi, tanpa teknologi ilmu tidak akan berkembang pesat. Baik ilmu maupun teknologi memerlukan sentuhan seni dalam pengembangannya. Pada presentasi saya ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat dan makna ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni bagi kehidupan manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan IPTEX bagi kehidupan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang problematika penggunaan IPTEX di Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang bagian A. Bagian A ini tentang hakikat dan makna ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang makna ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu adalah dua kata yang berbeda. Kalau pengetahuan itu kayak seperti kita pelajari sehari-hari, jadi kayak misalkan pas kita lapar kita makan, pas kita haus kita minum. Sedangkan ilmu pengetahuan itu punya ciri-ciri tersendiri. Menurut Harold H. Titus dalam buku Salaman tahun 2003, pengetahuan tidak menyelidiki objeknya secara menyeluruh, tak bermetode, dan tak bersistem. Sebaliknya, ilmu pengetahuan mementingkan sebab-sebab, mencari rumusan sebaik-baiknya, dan menyelidiki objeknya secara menyeluruh dan mendalam, serta bersistem dan bermetode. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu empiris. Empiris itu artinya ilmu pengetahuan itu diperoleh dari hasil pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu artinya data-data yang diperoleh dalam proses menyusun ilmu pengetahuan itu dikumpulkan secara terurut dan teratur. Terus yang ketiga ada objektif. Objektif itu artinya bebas dari prasangka luar atau prasangka pribadi atau kesukaan pribadi. Yang keempat ada analitis. Analitis itu artinya memperinci suatu persoalan yang ada. Lalu yang kelima ada verifikatif. Verifikatif itu artinya harus dapat dipercayai kebenarannya. Lalu yang keenam itu ada universal. Universal itu artinya harus bisa diterima oleh semua orang. Nah, tadi setelah mempelajari ilmu pengetahuan,
makna ilmu pengetahuan, sekarang saya akan menjelaskan tentang makna sains. Sains ini pasti teman-teman udah pada tahu apa ya, sains ini adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi secara harfiah bisa kita terjemahkan bahwa sains ini adalah ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna teknologi. Nah, secara etimologis, teknologi ini dibagi menjadi atau berasal dari dua kata, yaitu tekno dan logos atau logia. Tekno ini bisa diartikan sebagai seni atau cara, sedangkan logos atau logia ini bisa diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Menurut Jacques Ellul dalam bukunya tahun 1967 mengartikan bahwa teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna seni. Nah, ada banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian seni ini atau makna seni. Salah satu contohnya adalah Plato. Plato ini adalah seorang filsuf Yunani. Dia menyatakan bahwa seni itu adalah hasil dari tiruan alam. Sebenarnya ada banyak sekali ahli-ahli yang menyatakan pendapat-pendapatnya tentang seni. Namun jika saya simpulkan, seni itu adalah sesuatu atau suatu keahlian di mana dia akan menciptakan sesuatu yang bernilai estetika atau memiliki nilai keindahan. Itu bisa berasal dari alam, bisa berasal dari ekspresi jiwa manusia, dan lain-lain. Itu tadi adalah makna-makna dari ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan seni. Selanjutnya, kalau saya simpulkan sendiri, tentunya ipteks itu sangat bermakna bagi kehidupan manusia, karena dengan ipteks segala kebutuhan manusia, segala kegiatan manusia atau pekerjaan manusia bisa lebih mudah dikerjakan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, zaman modern ini, teknologi itu seakan-akan menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Salah satu contoh dari kemajuan ipteks yang ada di dunia ini tuh adalah gadget. Nah, dengan gadget ini manusia bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan pertukaran informasi, bisa mencari informasi baik dalam negeri atau luar negeri melalui internet, bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara mungkin yang jaraknya juga sangat jauh di luar negeri. Terus bisa menjadi media hiburan juga bagi manusia, kayak bisa buat nonton-nonton YouTube, bisa buat dengerin musik dan lain-lain. Terus juga bisa kayak buat bisnis juga, seperti itu. Jadi memang di era seperti sekarang ini teknologi itu emang benar-benar sangat berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. Nah, kemajuan ipteks itu tentunya sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia yang memiliki segudang manfaat bagi kehidupan manusia. Tapi kemajuan ipteks juga memiliki dampak buruk bagi manusia, karena bisa menghancurkan moral atau akhlak manusia, terutama manusia-manusia yang tidak bisa mengambil sisi manfaat dari kemajuan ipteks ini. Karena tadi di awal juga sudah dijelaskan kalau manusia selain dia memiliki kemampuan akal, manusia juga memiliki nafsu. Nah, nafsu manusia inilah yang akhirnya menimbulkan penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi. Dampak penyalahgunaan ipteks ini bisa terjadi di berbagai bidang. Contohnya ada bidang informatika, ada bidang biologi, bidang persenjataan, bidang lingkungan hidup, bidang medis, dan lain-lain. Kalau di bidang informatika pasti teman-teman udah pada tahu seperti apa contohnya, kayak pencurian-pencurian data, terus maraknya kayak pembobolan ATM. Setelah itu ada kayak pembajakan gitu. Terus kalau misalkan di bidang lingkungan hidup, contohnya kayak pembakaran hutan yang pokoknya menyebabkan kerusakan lingkungan. Terus kayak polusi udara dari pabrik-pabrik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Nah, Indonesia selama ini juga telah menggalakkan kayak penerapan iptek di masyarakat. Jadi Indonesia juga sudah mengalami kemajuan dalam penerapan iptek, tapi tetap saja kita masih punya keterbatasan, terutama keterbatasan dalam segi sumber daya manusia. Dalam penerapan iptek di Indonesia masih terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
baik dari negara kita sendiri ataupun dari masyarakatnya, baik dari pelaksana iptek, pelaksana penyuluhan iptek ataupun dari masyarakatnya. Problematika atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam penggunaan iptek ini contohnya seperti hambatan budaya. Hambatan budaya itu seperti perbedaan persepsi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Jadi kayak kalau misalkan dimasukin iptek nih bakal kayak gini, kalau di sini bakal kayak gini gitu. Jadi karena memang di Indonesia terdiri dari banyak suku dan juga banyak kepulauan, jadi di Indonesia terdiri dari macam-macam budaya yang memiliki persepsi yang berbeda terhadap iptek. Lalu yang kedua itu adalah sikap tradisional. Sikap tradisional ini sikap yang susah untuk menerima masuknya kebudayaan baru atau masuknya hal-hal yang baru dalam suatu daerah gitu, dalam budaya tersebut. Terus yang ketiga ada etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini tuh kayak sikap yang menganggap budaya atau daerahnya sendiri tuh yang paling baik daripada yang lain. Yang keempat ada rendahnya etos kerja. Nah, etos kerja di Indonesia ini memang tergolong masih kurang tinggi ya, masih agak rendah ya. Kita bisa lihat sendiri saat di dunia pekerjaan itu banyak yang kayak masih menyepelekan atau tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Sekarang itu ya kayak contohnya aja pas kita sekolah itu kan guru-guru kita juga sering kayak misalnya males ngajar atau cuma suruh ngerjakan soal seperti itu. Terus yang tadi keempat, sekarang yang kelima itu kurang disiplin. Nah, masyarakat Indonesia ini kan juga memang kurang disiplin ya. Itu bisa kita lihat saat kita sekolah atau saat kita kuliah, mungkin banyak yang masih sering telat seperti itu. Terus yang keenam itu ketidakmandirian. Jadi masyarakat Indonesia ini kemandiriannya masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang dan lain-lain. Di Jepang, saya pernah baca di Jepang itu anak sekolah masih SMA itu dia udah mulai bekerja sendiri kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia itu menjadi hal yang sangat langka. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah menjadi penghambat atau problematika pemanfaatan iptek di Indonesia gitu. Yang tadi saya jelaskan itu dari masyarakat, yang dari negara atau dari pemerintah pastinya juga ada, karena kita juga masih banyak keterbatasan, kayak mungkin keterbatasan dana, terus keterbatasan karena kita terdiri dari berbagai pulau, dan pulau-pulau di Indonesia itu juga tidak merata. Kayak misal di pulau yang daerahnya terpencil itu pasti kan akan sangat susah untuk dimasuki ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru gitu. Mereka daerahnya masih asri, masih menerapkan budaya tradisionalnya gitu. Jadi masih susah untuk menerima hal-hal yang baru. Terus juga kendala kayak transport juga kalau kita mau memasukkan teks ke sana. Baik, karena saya sudah menjelaskan 3 poin dalam makalah saya, yaitu makna dan hakikat ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Terus yang kedua, saya juga sudah menjelaskan dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan. Yang ketiga juga sudah saya jelaskan problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, kemajuan iptek atau sinergitas antara manusia, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni itu harus berjalan dengan baik agar kehidupan menjadi lebih baik. Iptek manusia bisa mempermudah apa yang ingin dilakukannya. Kayak misalkan kita ingin mengirim pesan ke orang lain, dulu lewat pos, sekarang bisa lewat handphone atau gadget gitu. Jadi iptek memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.